Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 1. Bagaimanakah kabar kalian untuk kali ini? Semoga kalian semuanya sehat dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Utamanya pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kalian tahu kita akan bagaimana? Kali ini kita akan melakukan penilaian harian, yaitu di pelajaran 4. Ada yang masih ingat pelajaran 4 itu materinya tentang apa? Iya betul, materinya tentang bersih itu sehat. Kalian sudah siap untuk melakukan penilaian harian? Bagi yang mungkin belum siap, sebelum mengikuti penilaian harian ini, bisa mempelajari materi yang sudah saya berikan kemarin. Baik itu materi bersih itu sehat yang bagian 1, maupun bagian 2, maupun bagian 3. Nah, untuk link materi bersih itu sehat bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu bisa dilihat pada kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke ya, bagi yang sudah siap bisa mengikuti penilaian harian. Untuk penilaian harian pelajaran 4 ini soalnya ada 30. Silakan disiapkan buku tulisnya. Kita akan mulai penilaian harian. Oke, sudah siap? Kita mulai dari soal nomor 1. Silakan disimak. Kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran itu disebut apa? Apakah A, berwudu, atau B, mandi, atau C, bersuci? Apa kira-kira? Silakan dipilih A, B, atau C yang kalian anggap jawaban yang benar. Sudah ya? Kita lanjut soal nomor 2. Cara menjaga kebersihan pakaian disebut titik-titik. Jadi kita menjaga kebersihan pakaian itu caranya bagaimana? Itu maksudnya. Apakah A, dengan dicuci, atau B, dengan mandi, atau C, dengan disapu? Mudah ya ini? Mudah sekali. Sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 3. Cara menjaga kebersihan badan itu disebut titik-titik. Kalau tadi cara menjaga kebersihan pakaian, sekarang cara menjaga kebersihan badan itu dengan bagaimana? Apakah A, dengan dicuci, atau B, dengan mandi, atau C, dengan disapu? Oke, sudah? Kita lanjut. Soal nomor 4. Bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil itu disebut apa? Jadi setelah buang air besar dan buang air kecil itu kita akan bersuci. Nah, kegiatan bersucinya itu namanya apa? Apakah A, mandi, atau B, istinja, atau C, wudu? Silakan dipilih salah satu. Oke ya, kita lanjut soal nomor 5. Kebersihan itu sebagian dari titik-titik. Ini adalah hadis ya yang kebersihan itu sebagian dari apa? Apakah A, sebagian dari iman,
atau B. sebagian dari suci, atau C. sebagian dari kaya? Silahkan dipilih. Sudah? Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Kita membuang sampah di titik-titik. Udah ini ya. Jadi kita itu membuang sampahnya itu di mana? A. di kolong meja, atau B. di halaman rumah, atau C. di tempat sampah? Silahkan dipilih salah satu ya. Kita lanjut soal nomor 7. Buang air kecil itu harus dilakukan di mana? Pilihannya A. dilakukan di depan rumah, atau B. dilakukan di kamar mandi, atau C. dilakukan di dapur. Silakan. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 8. Mendahulukan kaki kiri itu dilakukan saat titik-titik kamar mandi. Pilihannya A. keluar dari kamar mandi, B. masuk ke kamar mandi, atau C. di dalam kamar mandi. Yang kita mendahulukan kaki kiri. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Ini adalah doa apa? Ingat ya, doa ini. Apakah A. doa masuk kamar mandi, atau B. doa masuk rumah, atau C. doa keluar dari kamar mandi? Ingat-ingat. Oke, sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 10. Tidak boleh berbicara saat berada di titik-titik kamar mandi. Pilihannya A. di dalam kamar mandi, atau B. di luar kamar mandi, atau C. di sekitar kamar mandi. Sudah dijawab? Oke, kita lanjut. Soal nomor 11. Mandi itu paling sedikit dilakukan sebanyak berapa kali sehari? Berapa kali kira-kira kalian mandi itu paling sedikit? Apakah A. 1 kali sehari, atau B. 2 kali sehari, atau C. 3 kali sehari? Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 12. Membersihkan kotoran dan najis yang menempel pada tubuh kita itu disebut apa? A. istinja, atau B. mandi, atau C. wudhu? Silakan dipilih salah satu, A, B, atau C yang kalian anggap paling benar. Kita lanjut. Soal nomor 13. Alat yang harus disiapkan sebelum mandi adalah titik-titik. Ayo, sebelum mandi itu kalian harus menyiapkan apa? Apakah A. menyiapkan sapu, atau B. menyiapkan buku, atau C. menyiapkan sabun? Mudah ya ini, kalian sudah melakukan setiap hari. Oke, kita lanjut.
Soal nomor 14. Ketika mandi harus menggunakan air yang bagaimana? Pilihannya A. Air yang bersih, atau B. Air yang sudah dipakai, atau C. Air yang keruh. Silakan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 15. Urutan mandi setelah menggosok badan dengan sabun adalah titik-titik. Jadi setelah kita menggosok badan kita dengan sabun, selanjutnya apa? Gitu. A. Memakai handuk, atau B. Menggosok gigi, atau C. Membilas dengan air. Sudah dikerjakan? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 16. Menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi dan titik-titik. Jadi kita menggosok gigi itu dengan sikat gigi, kemudian sikat giginya diberi apa? Apakah A. Diberi sampo sikat giginya, atau B. Diberi sabun, atau C. Diberi pasta gigi? Bagi yang pernah sikat gigi setiap hari pasti tahu. Silakan dipilih. Sudah ya? Oke. Selanjutnya soal nomor 17. Setelah mandi, kita dianjurkan untuk titik-titik. Jadi kalau mandi kita sudah selesai, kita dianjurkan untuk apa? Apakah A. Dianjurkan untuk berwudu, atau B. Dianjurkan untuk keramas, atau C. Dianjurkan untuk membasuh kaki? Silakan dipilih. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 18. Mendahulukan kaki kanan dilakukan pada saat titik-titik kamar mandi. Apakah A. Keluar dari kamar mandi, atau B. Masuk ke kamar mandi, atau C. Di dalam kamar mandi? Silahkan dipilih. Kita lanjutkan soal nomor 19. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa'afani. Lah, doa yang baru saya baca itu doa apa? Ingat ya. Apakah A. Itu doa masuk kamar mandi, atau B. Doa masuk rumah, atau C. Doa keluar dari kamar mandi? Ini bagi yang sering berdoa pasti tahu yang itu doa apa. Oke, sudah? Kita lanjut. Soal nomor 20. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan melakukan titik-titik. Jadi hadas kecil itu kita hilangkan dengan apa? Apakah A. Dengan istinja, atau B. Dengan berwudu, atau C. Dengan mandi? Silakan dikerjakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Soal nomor 21. Ini ada kata-kata ya. Bersih pangkal titik-titik. Nah, ini sangat mudah. Ini sering kita dengar.
biasanya ada ditulis di dinding-dinding kelas itu. Bersih pangkal titik-titik. Jawabannya A. Pangkal pandai, B. Pangkal kaya, C. Pangkal sehat. Silakan dipilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 22. Allah itu mencintai orang yang titik-titik. Kira-kira apa? Jawabannya, apakah A. mencintai orang yang najis, atau B. mencintai orang yang suci, atau C. mencintai orang yang kotor? Sangat mudah untuk soal nomor 22. Sudah soal nomor 22? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 23. Allah itu maha suci dan titik-titik orang yang suci. Nah, kira-kira titik-titiknya itu isinya apa? A. Mencintai, B. Membenci, C. Meremehkan. Silakan dipilih salah satu yang kalian anggap paling benar. Soal selanjutnya nomor 24. Sebelum dan sesudah tidur, kita membiasakan menggosok titik-titik. Pilihan jawabannya A. Menggosok mata, B. Menggosok telinga, atau C. Menggosok gigi. Silakan dipilih. Sudah? Kita lanjutkan soal nomor 25. Setelah selesai melakukan kegiatan, kita harus mencuci titik-titik. Pilihan jawabannya A. Mencuci tangan, atau B. Mencuci mulut, atau C. Mencuci baju. Sudah dikerjakan? Kita lanjut. Soal nomor 26. Baju itu agar menjadi rapi harus diapakan? Kira-kira apakah A. harus dicuci, atau B. harus disetrika, atau C. harus dipakai? Ingat, agar baju itu rapi, itu harus diapakan? Dicuci, disetrika, atau dipakai? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 27. Setelah pulang sekolah, seragam sekolah itu harus kita apakan? Jadi setelah kita pulang sekolah sampai di rumah itu, seragam sekolah itu harus kita apakan? Apakah A. harus kita pakai, atau B. harus kita lepas, atau C. harus kita masukkan ke dalam tas? Silakan dijawab. Sudah ya? Kita lanjut soal nomor 28. Setelah bangun tidur, kita harus titik-titik tempat tidur. Jadi kalian setiap hari bangun tidur, setelah bangun tidur itu harus apa? Apakah A. harus merapikan tempat tidur, atau B. harus membiarkan tempat tidur, atau C.
harus meninggalkan tempat tidur? Silakan dipilih salah satu, A, B, atau C. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Lantai rumah itu harus kita sapu setiap titik-titik. Pilihannya A, disapu setiap hari, atau B, disapu setiap minggu, atau C, disapu setiap bulan. Silakan dipilih. Oke, sudah? Kalau sudah, soal yang terakhir, yaitu nomor 30. Di bawah ini yang bukan manfaat dari hidup bersih adalah titik-titik. Ingat yang bukan ya. Pilihan jawabannya A, lingkungan akan menjadi nyaman, atau B, akan terkena penyakit, atau C, dapat meningkatkan kesehatan. Kira-kira yang mana yang bukan manfaat hidup bersih? Sudah dikerjakan? Oke, karena sudah sampai nomor 30, berarti penilaian harian pelajaran 4 sudah selesai. Semoga nilai kalian bagus. Dan ingat harus tetap semangat. Oke ya, sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.